2 menit niki. Sambil kita tunggu kakak-kakak yang lain, kita foto sesi pertama dulu. Silakan monggo di-open kameranya dulu kakak-kakak. 1. Kak Rani ayo open kamera dulu, Kak Yudi. Wes lho aku ki. Belum Ora terlihat. Nah, udah terlihat. Sudah. Ya, Sudah kameraku terlihat. lucu toh. Ya, sesi foto dulu ya kakak-kakak. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Ya, terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong difokuskan. Kakak-kakak. Pak Santo, Kak Santo tolong difokuskan itu. Kak Santo belum fokus nih, Bu. Kak Santo nyambi jalan-jalan, Kak. Kak Santo itu. Nih, di sekolahnya Kak Santo ini kayaknya Kak Santo sedang ada HUT atau apa tadi potong tumpeng di sekolahnya. Oke, kita mulai saja nih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti di sini kita buat JP lagi, semoga tidak molor seperti hari kemarin nih kakak-kakak. Di sini nanti kita akan belajar tentang refleksi. Ini saya izin share screen dulu ya kakak-kakak. Wis ketok bagus sih. Kak Santo sudah terlihat. Aku lagi kok kacamata sih. Bu, monggo. Sudah terlihat ya kakak-kakak ini untuk slide-nya? Sudah terlihat ya, sudah jelas. Sudah. Niki kita di sini hari ini itu akan mempelajari tentang modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini merupakan tatap maya kedua kita tentang kuatkan pemahaman 1. Tadi kalau di LMS ya kakak-kakak. Dan nanti yang kakak-kakak yang belum bisa membuka LMS atau belum mencoba LMS-nya hari ini bisa dicoba lagi ya kakak-kakak. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan kepada saya lagi. Boleh japri, boleh lewat grup. Kemudian ini saya bacakan kesepakatan kelas kita yang kemarin kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu selalu menyalakan kamera atau on cam, kemudian mematikan mikrofon kalau ada salah satu peserta atau fasilitator yang sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, tidak disambi-sambi kalau bisa ya kakak-kakak. Tapi saya maklum kalau kakak-kakak sedang ada kegiatan yang lain, yang penting nanti kakak-kakak bisa mengikuti, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, angkat tangan sebelum bertanya. Kemudian jika ada gangguan teknis seperti kemarin listrik mati, sinyal hilang itu adalah hal yang wajar. Kami memaklumi seperti itu ya Kak. Saya sendiri kemarin hilang karena listriknya mati seperti itu. Kita lanjutkan di slide selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tujuan secara luasnya nanti memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan juga refleksif. Nah, ini memang yang baru digalangkan di PKG PJOK ini adalah tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi tidak jauh-jauh dari ini, semua tujuan pembelajaran kita di PKG PJOK itu adalah berpusat pada murid. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan ini, nanti guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Selanjutnya untuk tujuannya, capaian pembelajaran khusus dari modul ini yaitu nanti setelah kakak-kakak menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK ini, peserta diharapkan mampu
satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, nanti kakak-kakak bisa mengimplementasikannya, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi tadi saya sudah menginstruksikan kepada kakak-kakak untuk belajar tentang refleksi Burton dan refleksi Gibbs yang ada di LMS. Nah, ini hari ini nanti kita akan bahas dan nanti mungkin kita bahas beberapa model refleksi yang lain. Nah, ini karena hari ini kita ke dua dulu, Burton dan Gibbs, tapi nanti kalau kita masih ada waktu, nanti kita lanjut di jenis-jenis refleksi yang lain, biar kakak-kakak bisa merefleksi kegiatan-kegiatan di modul pembelajaran ini dengan beberapa model, tidak hanya Gibbs dan Burton saja. Karena memang nanti di akhir sesi atau di akhir modul kita selalu harus membuat refleksi modul, seperti itu kakak-kakak. Jadi nanti bisa menggunakan Burton, bisa menggunakan Gibbs. Tadi malam juga Bu Tri, Bu, itu menggunakan segitiga refleksi. Nah, itu juga bisa. Nah, itu jadi ada beberapa macam refleksi yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran seperti itu. Tidak hanya dua, refleksi Burton dan Gibbs saja. Kemudian untuk tujuan dari sesi kita kali ini, nanti peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang seperti saya katakan, kakak-kakak saya minta untuk belajar tentang refleksi Gibbs dan Burton. Kemudian yang kedua, nanti peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada agendanya ada 2, yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua nanti menuliskan refleksi 3 babak. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini itu 5 menit, itu untuk pembukaan dan pengingat kesepakatan bersama yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian ada pemaparan tujuan sesi, itu juga sudah. Kemudian ada penjelasan agenda kegiatan. Kemudian nanti kita lanjut 10 menit itu adalah review framework dan model tulisan refleksi framework Burton. Kemudian dilanjut 10 menit lagi tentang yang framework Gibbs. Kemudian untuk 20 menit selanjutnya nanti ada menuliskan refleksi. Itu nanti kita bermain lagi di Figma nggih kakak-kakak, biar besok kita lancar pakai Figma-nya, tidak hanya itu saja gitu nggih. Kemudian nanti juga berbagi refleksi. Nanti kakak-kakak bisa berdiskusi antar kelompok. Kemudian untuk 20 menit selanjutnya nanti adalah menyimpulkan dan membuat rencana tindak lanjut. Yang pertama kita review framework dan model tulisan refleksi. Nah, di sini yang saya sampaikan kemarin ada framework Burton. Mungkin ada kakak-kakak yang sudah mempelajari tentang framework Burton, ada yang bisa menyampaikan tentang framework Burton ini, mungkin salah satu yang sudah membaca. Monggo Kak Dendi atau Kak siapa yang sudah membaca modul tentang framework Burton ini? Monggo Kak Dendi bisa disampaikan, sudah membaca atau belum? Belum fokus ini di samping kelas. Oh. Banget. Oke. Kak Rani sudah baca, Kak Rani? Catok, Mbak. Ya, kalau framework Burton itu gambarannya seperti apa, Kak Rani? Sekilas tentang framework Burton. Peran emosional dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, betul. Jadi refleksi itu untuk mengetahui emosional kita sehari-hari. Nah, di framework Burton ini memang ada 3 tahapan ya kakak-kakak, yaitu what, apa tadi, W-nya what, kemudian apa Mbak tadi, what, ada so what, sama
know what. Nah, untuk what itu kan apa, kemudian yang so what itu terus apa, kemudian yang know what itu sekarang apa. Nah, di sini tentang framework Borton ini memang dibagi refleksinya itu ada 3 ini. Nah, dari yang pertama dulu kita bahas tentang pada tahap what. Nah, pada tahap what ini itu biasanya peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini kita biasanya bisa menanyakan kepada peserta didik secara langsung dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, itu kita mendapatkan apa saja yang dipelajari, pengalaman apa yang sudah dilaksanakan, kemudian nanti mereka disuruh menggambarkan apa saja yang terjadi pada pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian perasaannya seperti apa ketika mengikuti pembelajaran itu bisa disampaikan pada tahap what ini. Nah, ini bisa ditanyakan secara langsung atau juga bisa menggunakan angket atau selembar kertas yang nanti dituliskan kepada siswa. Karena kalau kita tanya kan biasanya tidak semua peserta didik itu mau menjawab. Kalau melalui angket nanti kita bisa mengetahui semua yang dirasakan peserta didik sehingga bisa menjadikan reflektif untuk kita. Kemudian pada tahap yang kedua ini terus apa atau so what, ini peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu dengan analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis, nah itu sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan. Jadi kalau analisis itu kan nanti anak-anak itu hanya seperti tadi, seperti di Word tadi ya, ini tapi lebih terperinci. Jadi apa yang terjadi di situ, kemudian prosedurnya atau step-stepnya yang dilaksanakan itu seperti apa, itu mereka menganalisis. Nah, kalau direnungkan itu bisa mengetahui perasaan mereka seperti apa. Tidak hanya kegiatan yang dilakukan itu bagaimana, seperti itu. Kemudian di tahap yang ketiga, itu yang sekarang apa atau know what, itu peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi seperti kemarin ya kakak-kakak kita juga melakukan refleksi yang di pertemuan tatap maya pertama kemarin itu kita menjelaskan atau menjabarkan kekhawatiran dan tantangan kita mengikuti pembelajaran PKG PJUK. Nah, ini anak-anak atau peserta didik juga bisa kita ajak untuk mendeskripsikan atau menggali kekhawatiran dan tantangan mereka ketika melakukan pembelajaran hari ini itu apa saja. Kemudian nanti jika kita sudah mengetahui, maka kita bisa mencarikan solusi untuk pembelajaran mereka di selanjutnya. Bisa juga di hari itu kita carikan solusi untuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Pasti anak-anak itu memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada kita secara langsung. Nah, mungkin nanti kita melalui angket ini kita bisa menggali kesulitan-kesulitan belajar peserta didik itu seperti apa, kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran itu sebetulnya seperti apa, sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya itu kita bisa mengemas pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu tentang framework GIPS. Untuk framework GIPS ini, refleksi GIPS sudah ada yang mempelajari ini kakak-kakak? Kak Yudi mungkin sudah, Kak Yudi? Belum, Ya, nanti kita belajar bersama ini Kak, tentang framework GIPS. Nah, untuk framework GIPS ini itu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama deskripsi, kemudian perasaannya seperti apa. Jadi deskripsinya itu apa yang terjadi. Jadi memang di
setiap refleksi itu pasti ada yang ditanyakan apa. Nah, ini tadi yang di Borton juga sama apa yang terjadi, peristiwa apa, seperti apa. Nah, di Gibbs ini juga sama, tapi di Gibbs lebih detail karena ada 6 tahapan. Jadi di sini untuk Gibbs sendiri itu membagi 6. Yang pertama deskripsi, itu apa yang terjadi, kejadian apa dalam pembelajaran hari ini, kemudian perasaannya seperti apa. Jadi kalau yang tadi di Borton itu dari apa yang terjadi, perasaannya seperti apa, nah itu digalinya di apa yang terjadi. Nah, sedangkan di Gibbs ini dipecah sendiri-sendiri. Yang terjadi apa, perasaannya seperti apa, kemudian dilanjutkan evaluasi, apa yang sudah baik dan apa yang buruk yang terjadi pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian ada analisis. Nah, ini analisis tadi kita juga ada di Borton tadi nggih, Kakak-kakak. Nah, ini juga ada yang tadi di Borton di No Word. Nah, ini di sini dipecah di sini sendiri menganalisis, jadi memahami step-step atau kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di hari ini. Kemudian konklusi atau apalagi yang bisa dilakukan. Jadi, nah ini di sini kita bisa menggali lagi dari hari ini. Misalkan kita belajar menembak bola dalam permainan bola basket itu misalkan hanya dengan free throw. Nah, ini bisa kita gali lagi. Apa yang bisa dilakukan lagi? Jenis-jenis tembakan apalagi yang bisa kita pelajari di permainan bola basket. Misalkan pakai layup atau undering dan sebagainya. Terus nanti kita setelah itu membuat rencana tindak lanjut. Jadi setelah mengetahui seperti ini yang dilakukan hari ini, besok itu kita bisa melakukan apa saja. Ini rencananya, kita rencanakan besok kita mau belajar yang seperti apa lagi, seperti itu. Nah, ini juga saya stop sharing dulu, saya lihatkan tentang yang Gibbs ini yang lebih detail. Mungkin yang kakak-kakak sudah bablas lihat di LMS-nya itu di refleksi 1.1D kalau tidak salah. Nah, itu ada rubrik untuk refleksi. Nah, di sini di rubrik ini salah satunya ada tentang framework Gibbs. Nah, di sini detail ada apa saja pertanyaannya. Kemudian nanti kakak-kakak itu kalau untuk melakukan refleksi ini anggap saja, misalkan kita pakai refleksi model Gibbs. Nah, kita ambil di sini refleksi model Gibbs. Nah, di refleksi ini kan sudah ada deskripsi, misalkan tahap satunya adalah deskripsi. Nah, ini pertanyaannya itu sudah digali di sini, seperti ini. Misalkan di deskripsi itu yang bisa kita tanyakan untuk melakukan refleksi ini, apa yang terjadi, dipelajari, dan dialami. Nah, ini kita tinggal menjawab di sini nanti untuk melakukan refleksinya. Kita menggunakan pertanyaan pemantik yang ada di contoh pertanyaan. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa digunakan untuk peserta didik juga, tidak hanya untuk kita yang sebagai guru. Jadi, justru ini lebih baik itu ada refleksi itu untuk kita sendiri sebagai guru, tetapi juga ada yang diberikan kepada siswa. Jadi nanti kita tahu pembelajaran itu kurangnya kita itu seperti apa, yang sudah baik apa, dan yang harus dipelajari apa. Nanti anak-anak dikasih selembar seperti ini. Misalkan selebaran, nanti anak-anak tinggal menuliskan di sebelahnya. Apa toh yang sudah terjadi yang dipelajari hari ini, kemudian kapan itu terjadi, misalkan tadi sudah syuting, tadi terjadinya kapan itu bisa dijelaskan, misalkan tadi di menit keberapa atau seperti apa, kemudian siapa yang terlibat. Nah, ini misalkan nanti saya sendiri sebagai peserta didik, kemudian guru sebagai fasilitator, seperti itu. Kemudian apa saja yang saya atau peserta didik lakukan dalam kejadian itu. Nah, ini bisa diceritakan juga tadi anak-anak itu melakukan apa saja, terus terjadi apa saja, misalkan tidak hanya sekilas pembelajaran, misalkan ada kekurangan dan kelebihan itu juga bisa dituliskan di sini. Kemudian apa hasilnya, misalkan tadi kalau
kayak kita PBL itu ya Kak, problem based learning itu pasti kita punya produk. Nah, ini kan bisa juga dituliskan tadi, misalkan menghasilkan apa produknya. Misalkan kalau senam irama, nah tadi anak-anak bisa membuat produknya, misalkan membuat rangkaian gerakan senam irama dari pemanasan, kemudian inti, kemudian pendinginan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang perasaan, ini juga sudah ada pertanyaan pemantiknya, perasaannya seperti apa? Apakah tadi dia senang atau tidak senang karena apa? Bisa dituliskan di sini. Jadi anak-anak itu bebas. Ini tidak harus dituliskan nama peserta didiknya siapa, karena biasanya kan anak-anak itu malu kalau untuk mengutarakan perasaannya kalau dituliskan namanya. Tapi juga boleh kalau anak-anak yang pede mau menuliskan namanya. Jadi karena kalau refleksi ini kan tidak untuk penilaian, akan tetapi untuk lebih ke perbaikan pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini nanti kakak-kakak juga bisa download ini untuk lampiran modul 1.1 ini sepertinya tadi di tugas yang refleksi 1.1D. Nanti di situ ada rubrik yang kakak-kakak bisa download. Seperti itu. Dan ini tidak hanya model GIPS saja, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ya kakak-kakak di PowerPoint-nya. Sebentar saya share screen lagi, balik ke PowerPoint. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini nanti kakak-kakak diminta untuk menuliskan refleksi. Nah, ini. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak di LMS. Sudah belum kakak-kakak membuat refleksi kemarin? Kakak-kakak sudah membuat refleksi atau belum kakak-kakak? Sudah. Sudah ya, sudah ada yang sampai refleksi. Sudah. Sudah, mah izin. Kok izin nggak, Panji? Kenapa izin nggak, Panji? Izin nanti disuruh jawab apa refleksinya. Oh, tidak bisa menjawab refleksinya. Lali. Kalau Kak Panji izinnya kenapa Kak Panji? Yo, pendapatnya aneh. Katoan, Bo. Yo, katoan Pendapatnya aneh. Jadi kalau kita menuliskan refleksi itu kakak-kakak itu tidak ada benar atau salah. Nah, ketika kita ternyata kok direfleksi oleh siswa atau kita merefleksi diri kita sendiri itu kok ternyata kita banyak kekurangan, nah itu maka itu adalah tantangan buat kita bagaimana nanti kita bisa mengemas pembelajaran itu yang lebih menarik dan anak-anak itu senang dalam pembelajaran seperti itu. Jadi jangan malu kakak-kakak untuk melakukan refleksi ini, karena kan refleksi ini itu juga yang melakukan kita sendiri, otomatis Bapak Ibu guru yang lain atau teman-teman sejawat kita atau Pak Kepala Sekolah itu belum tentu tahu kalau kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, jadi tidak usah malu, gitu ya kakak-kakak. Jadi refleksi ini memang harus kita lakukan, mungkin harus kita mulai dari saat ini, itu kita coba. Jadi agar pembelajaran kita itu lebih bermakna seperti itu. Nah, ini di sini nanti kakak-kakak silakan menuliskan di Figma ya kakak-kakak. Nah, ini tentang refleksi. Nanti pertanyaan pemantiknya ada 3 ini. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nah, ini untuk nilai orientasi nanti akan saya tampilkan biar kakak-kakak bisa membaca gambarannya nilai orientasi itu seperti apa. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Jadi nilai orientasi apa yang paling menonjol di diri Bapak Ibu gitu ya untuk pertanyaan yang pertama ini nanti. Kemudian mengapa kok kakak-kakak itu menuliskan kalau kakak-kakak itu menonjol dalam orientasi tersebut, alasannya apa. Kemudian nanti yang ketiga itu bukti atau pengalaman apa yang sudah kakak-kakak lakukan yang terkait tadi itu, kenapa kok kakak-kakak milih kakak-kakak itu yang menonjol di sebelah mananya, gitu ya. Nah, ini saya jelaskan singkat saja, ini ada 4 ya kakak-kakak untuk nilai orientasi yang ada pada diri kita. Nah, ini kecenderungannya kita itu ada di mana? Untuk yang pertama itu ada nilai pribadi,
di mana nilai pribadi ini itu apa yang paling Anda hargai. Nih, di sini pilihannya ada keluarga, karir, pendidikan, atau kebebasan pribadi. Nah, ini bisa dipilih salah satu, tidak harus semua. Jadi, misalkan dari nilai pribadi ini, saya itu cenderung misalkan lebih memilih keluarga saya dibandingkan karir atau pendidikan saya. Kemudian dalam etika dan moral, itu pandangannya kakak-kakak itu seperti apa? Apakah lebih mengutamakan prinsip yang seperti apa? Kemudian interaksi sosial. Nah, ini bagaimana kakak-kakak itu berhubungan dengan orang lain. Apakah kakak-kakak itu cenderung introvert atau ekstrovert atau seperti apa? Ya itu ya kakak-kakak. Kemudian yang terakhir itu tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kakak-kakak itu seperti apa? Berfokus pada material atau pengembangan diri atau lebih ke pengalaman. Seperti itu nanti bisa dituliskan dari keempat nilai ini. Itu ya kakak-kakak. Misalkan dari nilai pribadi saya lebih cenderung ke keluarga. Kemudian dari etika dan moral itu misalkan benar, ini pandangan tentang benar dan salah. Jadi mengutamakan prinsip yang seperti apa. Kemudian interaksi sosialnya misalkan kalau saya itu cenderung yang misalkan ekstrovert yang bisa mudah berinteraksi dengan orang lain, kenalan dengan orang, seperti itu misalkan. Kemudian tujuan hidupnya, misalkan lebih berfokus pada apa, misalkan mau ngejar karir, atau mengejar materi, atau seperti apa, nanti bisa dijelaskan. Nah ini kita coba masuk ke Figma ya kakak-kakak, seperti kemarin kita coba Figma-nya. Nanti kakak-kakak tuliskan dulu di Figma, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Aku iso Mbak, Figma-nya Mbak. Oke, pokoknya nanti pokoknya pokoknya piye Mbak? Pak. Ya, pokoknya nanti yang bisa menuliskan silakan ditulis, yang belum bisa nanti nyimak dulu boleh. Itu nggih. Aduh, lek arep mlebu nang Figma gimana? Oke. Di kolam yang Ini sekedar, nah ini saya iya ada videonya. Ada kolam Putri. Lawange ndi? Itu niki yang ada di kolom chat, silakan kakak-kakak boleh diklik Figma-nya, diklik Figma-nya. Uti. Saya tak golekane. Golek WA aku ya, Mbak. Oh ya, tak share di WA juga ya, Bu ya. Tak share di WA biar Kok di-share ya, Mbak Uti iki ngerti. Oke, siap. Oke, yang lain kakak-kakak boleh langsung menuliskan dari di Figma, pertanyaannya juga sudah saya tuliskan di situ. Kita Bu. Nggih, niku sudah tak share di grup WA juga. Nah, itu silakan mulai diisi kakak-kakak. Berapa menit ini kakak-kakak? Bentar, mana dulu. Ya, masuk. Sabar Mbak, ora suwe. Siap. Oke, saya tunggu Kak, tidak usah kesusu. Sambil coba-coba. Ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak di Figma tersebut seperti yang saya sampaikan tadi. 3, bentar saya share screen-kan yang Figma-nya dulu. Biar terlihat di situ juga. Kalau yang belum bisa nulis di Figma biar bisa nyimak nggih hasil diskusinya yang di Figma. Loading. Oke, monggo bisa diklik yang ini, kuning ini, yang ini, atau bisa klik salah satu dari ini, mau bentuknya seperti apa boleh. Pakai yang Kak Hakim, bisa pakai yang ini Kak Hakim, yang not yang ini atau yang simbol-simbol. Kok lama loh ini? Kotak, bunder, atau segitiga. Lama enggak? Dicoba terus Kak, Mbak, pokoknya Kak. tenan suwe iki. Oh. Iya. Sinyalnya harus bagus mungkin ya, Kak? Oh, sudah bisa masuk. Siap. Oke.
Kak Hakim udah bisa masuk, Kak Anissa udah, Kak Erni udah, Kamu dulu. Kak Kusnur udah. Urung. Kak Yudi mana ini? Biasanya Kak Ya, Yudi urung. pertama ini. Cek kok. Cek. Oke, ayo Kak Andi. Ra iso iki. Makan lo. Bisa Kak Andi? Daftar dulu ya. Ini dulu Ada lah. dia. Sampai request. Ayo Kak Yudi. Pertama ini Kak Yudi. Pakai HP. Oh, pakai Laptopnya HP, baru ya, berarti- dipakai untuk AMDK. Saya juga pakai HP. Oh, oke siap. Nyimak dulu berarti Kak Yudi. Nyimak jawabannya teman-teman nanti. Iya. Nanti yang tidak menuliskan di kolom Ya, chat pakai nanti HP. bisa berbagi secara langsung. Boleh nyimak dulu dari jawaban HP boleh. Ini kok anak-anak Monggo dituliskan. ini aku di nonton yang mana Mbak? Tulisannya Sekedar Bu, tulisan apa Bu? buat iki lho ombok. Oh, Di nonton lepane. Bisa Pilihan apa saja, Bu? marketing, Order, Bu. produk. order. Order, oke siap. Yur, wes, Itu masih ada lagi itu Bu pertanyaannya. burung Melayu Oh ya. Nah, aku lode kata murah. Ya, dicoba dulu. Dani nggak apa-apa. Suwene ya Allah. Nanti Kak Rani jawab secara live ya Kak Rani ya. Kak Rani. Iya, aku mesti jawab. Ya, nanti Kak Rani jawab secara live. Ya, ini Kak Erni ini belum selesai kecenderungan nilai orientasi saya titik-titik. Oh ini. Ya cuma tulis soal Bu. Soal. Orientasi nilai pribadi saya cenderung kebebasan pribadi. Tidak bisa diatur. Bisa diatur. Tulis Mbak. Ya, ini Kak Hakim sudah berhasil menulis ketiga-tiganya ini. Bersama dengan orang terdekat ya, kecenderungan nilai orientasinya. Kemudian Kak Sanditya, mana Kak Sanditya? Etika dan moral lebih ke prinsip yang tidak peduli dengan lingkungan yang bersifat negatif. Weh. Sangar Ya, Kak Rani ya. Iya. Di pasar juga. Oke. Nulis piye iki, Mbak? Daftar dulu kok. Aja nulis Sakura aja nulis dhewe. Nah ini ya, yang ini sama satu ini diklik nih Kak, yang di sebelah saya ini diklik terus diklik itu. Nah, Oke, Rais. so dicoba lagi. Ngrokok kuwi tok padha wae. Ini Kak Yudi sudah bisa. Kak Erni sudah. Kita bersih. Dan nulis piye? Nulis apanya Kak? Ini Kak, di sini. Di sini nih pilih yang kuning ini. Enggak ada itunya. Nggak ada apanya Kak? Kakak pakai apa Kak? Kakak pakai HP atau laptop? Laptop. Nah Kak, yang Kak. Di bawah sini ada.
pilih salah satu, pilih warna, terus diklikkan di sini. Nah, Ini loh, Mbak Daro. Mana, Mbak? ya, ini sambil saya bacakan ya Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu untuk Kak Erni itu lebih ke kebebasan pribadi dan keluarga. Kemudian untuk Kak, keyakinan dan sikap mendasar yang dimiliki seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan. Untuk Kak Kusnul itu kecenderungan nilai orientasinya keluarga dan kebebasan pribadi. Rata-rata sama ya Kak, kebebasan pribadi. Nah, ini ya, itu bersama dengan orang terdekat. Untuk Kak Hakim ini Kak Yudi juga sama pada keluarga. Oke, rata-rata kalau kita itu pengennya dekat dengan orang terdekat, dengan keluarga gitu ya kakak-kakak, karena apalagi dicari gitu ya kakak. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Untuk Kak Hakim karena aktivitasnya biar lebih nyaman. Kak Dedi biar lebih mengetahui. Tapi apa Kak Dedi? Oh, baru ditulis lagi, mengetahui kenyamanan. Erni ini agar interaksi antar sesama dan lebih mudah untuk bekerja sama. Untuk Kak Erni apa nggih? Karena menurut saya semua orang mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Bawahnya. Apa ini? Banyak. Oh, nah sudah kelihatan. Nah. Ya, monggo siapa yang monggo. Ada yang angkat tangan tadi kakak-kakak? Ada. Monggo yang tidak bisa menuliskan di kolom Hikmah tadi siapa nih kakak-kakak? Aku Mbak. Ya, iso aku ya. Mek latihan jenenge siki. Oke, monggo Kak Rani silakan disampaikan ketiga pertanyaan tadi. Pertanyaan. Yang pertama kecenderungan orientasi nilai pribadi saya ke kebebasan pribadi. Ya. Kebebasan pribadi. Oke, alasannya Kak Rani kenapa menuliskan hal tersebut, nilai tersebut? Alasannya apa kok milihnya alasannya kebebasan pribadi? Lebih enak aja timbang diatur-atur. Oh iya, lebih enak daripada diatur ya Kak ya. Oke, terus yang ketiga apa buktinya? Contoh pengalamannya Kak dari kebebasan pribadi itu kenapa kok Kakak itu memilih itu, terus hubungannya apa dengan pengalaman pribadi Kakak? Coba diceritakan sedikit Kak Rani. Ya ini kita Kak Rani. Bisik-bisik Bapak. Kok disi-disi ini pengalaman Kak, mungkin bisa di pengalaman di sekolah atau pengalaman pribadi itu boleh Kak Rani. Misalkan saat pembelajaran, misalkan kok milih kebebasan pribadi itu kenapa? Monggo Kak Rani disampaikan. Bebas mengapresiasikan apa yang ingin kita lakukan, tapi masih di jalur hal yang baik. Oke, ya bagus Kak Rani. Jadi ketika kita mengajar itu memang kita boleh mengekspresikan seperti apa yang kita mau ya kakak-kakak. Jadi pembelajaran itu kan bisa kita kemas sedemikian hingga tergantung gurunya. Gitu. Jadi kita sebagai guru itu bisa benar, bisa bebas berekspresi atau bebas merencanakan pembelajaran, yang penting masih baik dan tidak melanggar peraturan itu ya kakak-kakak. Kemudian Kak Dedi tadi, ini menarik untuk yang Kak Dedi, monggo disampaikan kecenderungan nilai orientasi saya dan sebagainya. Kak Dedi, ayo silakan sharing. Apa memilih kecenderungan orientasi nilainya seperti itu? Monggo Kak Dedi. Wih, masuk suaranya. Dengan kakak-kakak. Ya.
Oh ya ya. Dek, benar ada percakapan. Oke, siap. Saya memilih keyakinan dan sikap mendasar itu karena ya kita percaya pada diri kita sendiri dan rekan-rekan sesama kita. Jadi kalau sudah ada saling kepercayaan itu kan akan lebih mudah dan lebih enjoy dalam menjalani aktivitas baik apapun itu Oke. di untuk pendidikan atau di pekerjaan kita. Begitu Kakak Dewi. Kemudian kalau pengalamannya Kak dari milih itu punya pengalaman apa? Milih nilai itu karena kemarin punya pengalaman apa gitu Kak? Oh, di ini ya, lingkup sekolah atau di rumah atau di mana ini? Boleh di mana saja Kak? Lingkup kerja boleh Oh, atau di mana di saja. Ombel boleh gitu. Ya kalau di Kombel kan kita kalau misalkan pengalaman kita mengerjakan sesuatu hal itu kan tidak bisa sendiri gitu. Tidak bisa sendiri. Tugas itu kita misalkan dalam Kombel di PJOK Panjatan itu kan ada strukturnya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bagi-bagi dengan sejawat kita dapat menjalankan sebuah organisasi itu dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dedi. Iya betul ya kakak-kakak. Jadi seperti saat ini kan Kombel kadang-kadang gitu ya kakak-kakak dari dinas dan lain-lain. Nah itu memang kita itu butuh kolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman sesama guru PJOK gitu ya kakak-kakak. Nah itu memang benar kita harus bisa mempunyai nilai kehidupan seperti itu biar bisa saling berkolaborasi gitu ya kakak-kakak. Kemudian ada lagi yang mau berbagi, monggo siapa yang belum bisa menuliskan di kolom chat kakak? Saya Yang belum lainnya? bisa, Kak. Oh ya, silakan Kak Metal berbagi kecenderungan nilai orientasinya Kak Metal itu apa? Alasannya apa memilih itu? Kemudian pengalamannya seperti apa? Monggo Kak Metal. Ya, kalau izin menyampaikan pendapat ya kakak-kakak semuanya. Kalau saya kecenderungan nilai orientasi pada diri saya karena saya menempatkan sebagai guru, saya memilih di pengembangan diri. Karena alasan saya memilih dalam kenapa memilih pengembangan diri itu karena saya harus selalu melakukan pengembangan diri bagi saya untuk terus meningkatkan nilai dari saya sendiri. Semakin banyak saya mengembangkan diri saya, maka semakin banyak pengetahuan juga ya, dan kemampuan yang bisa saya dapatkan. Pengalaman yang ada di dalam saya mengajar karena saya memilih orientasi pengembangan diri tadi, seperti pada halnya saat saya kuliah itu, misalnya Kak, dulu itu masih memakai kurikulum yang lama, jadi saya membuat RPP, administrasi pembelajaran itu seperti RPP dan lain-lain. Sekarang karena dituntut dalam pengembangan zaman ini diganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar, maka saya harus menyesuaikan kemampuan saya sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh pendidikan saat ini, begitu. Oke, baik Kak Metal, oke, bagus nggih. Jadi Kak Metal kan juga masih muda ya Kak, jadi cocok ini untuk memilih pengembangan diri. Itu alasannya tadi sudah bagus, meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuannya dalam mengajar. Kemudian dari pengalamannya juga memang benar nih kakak-kakak bahwasanya di kemarin kita masih pakai kurikulum 13, mungkin kakak-kakak yang lebih lama lagi juga menemui kurikulum KTSP itu ya Kak ya. Itu kita harus tetap selalu melakukan mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman
yang dulunya kurikulum KTSP, kemudian pindah ke K13, sekarang ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu kita memang harus selalu menyesuaikan dan adaptasi dengan kurikulum yang sedang digalangkan oleh pemerintah. Jadi ketika kita kemarin kok pakainya RTP gitu ya, RTP yang K13 dulu RTP-nya sama-sama namanya RPP, tapi komponennya di dalamnya berbeda dengan RPP yang ada di K13. Untuk di K13 yang digalangkan itu pakai 5M itu ya Kak ya. Sekarang ganti lagi di kurikulum Merdeka Belajar. Itu semboyannya sekarang apa ya Kak? Dipakai alur Merdeka itu ya Kak, kalau sekarang ya yang untuk Merdeka Belajar itu yang untuk pembuatan modul ajarnya. Nah, di sini dari RPP ke modul ajar itu juga sudah berbeda ya Kak dalam segi bahasanya, walaupun isinya sebenarnya sama saja. Misalkan kayak di RPP itu kan kita tujuan pembelajaran, kalau di modul ajar kita ganti istilah dengan nama capaian pembelajaran gitu ya Kak. Jadi kita memang harus selalu mengembangkan diri dan beradaptasi agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Seperti itu ya Kak ya. Iya, Ada lagi betul. kakak-kakak yang mau berbagi yang lainnya? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjutkan dulu nggih kakak-kakak nggih. Saya stop sharing dulu, tak ganti lagi ke PPT sebentar. Oke, kita pindah ke sini lagi. Nah, ini tadi kakak-kakak sudah menyampaikan di Figma ya kakak-kakak tentang refleksi diri kakak-kakak tentang nilai orientasi yang dimiliki oleh diri kakak-kakak. Kemudian ini kita kembali lagi ke kesepakatan pembelajaran. Ini di sesi kedua ya kakak-kakak, nanti Bapak Ibu itu membaca tulisan refleksi 2 orang. Dari yang kita tuliskan tadi, nanti kakak-kakak bisa membaca refleksinya dari kakak-kakak yang lain, kemudian menjadi referensi untuk diri kita sendiri, ataupun bisa di-share nanti bersama teman-teman. Nah, ini di sini ada roda emosi. Nah, ini coba kakak tuliskan di kolom chat, kakak-kakak itu sedang merasakan apa? Dicari di roda emosi ini, apa saja yang hari ini kakak-kakak rasakan. Kok nggak besar roh ya Mbak? Oh, kurang gede ya Bu ya? Nggih, saya Kok tampilannya tampilannya memanjang, tadi nggak kelihatan. nggih, itu tidak bisa digedekan lagi nih Bu. Sudah maksimal ini. Melalui laptopnya bisa itu. Apa ya Mbak laptop iki? Tak bengok-bengok sih. Oke. Silakan kakak-kakak yang lain bisa dituliskan emosi atau perasaan kakak-kakak hari ini itu seperti apa yang dirasakan. Nanti kita jabarkan alasannya kenapa kok memilih misalkan hari ini senang. Senangnya itu karena apa? Bahagia. Ya Kak, jadi Kak Rani bahagia. Yang lainnya monggo dituliskan, baru Kak Dedi aja yang nulis. Ada banyak sekali pilihannya. Bahagia kenapa Kak Rani? Bahagia. Kak Rani Saya kan selalu berbahagia setiap hari. Oh iya. Senang banget Mbak. Tidak boleh bersedih ya Rani ya. Harus terlihat bahagia. Iya bahagia terus tahu kan? Ya tahu Kak Rani. Kak Panji apa? Kak Panji damai. Alasannya apa Kak Panji kok memilih damai? Warisan lambungi mesin. Damai Mas, merdeka di sini damai-damai saja. Baru tidak ada kegiatan ya Kak Panji ya. Jadi ya, ada sih tapi damai. Oh, ada tapi damai, alhamdulillah. Ya. Kita ganteng Kak Panji. Ya.
Kak Andi alasannya bahagia ini sama dengan Kak Rani. Kenapa Kak Andi kok bahagia, Kak Andi? Kak Mutohar juga sama ini bahagia. Sandi stabil ya Pak Sandi. Kalau Stabil, hidup itu stabil. kan yang Oh, menarik juga ini. dicarikan kebahagiaan toh. Ya. Hidup ini hanya satu kebahagiaan. Bila Mas Yudi, Ya. Orang mergo liyane tau Pak Andi. ora. Pak Andi ini bahagia karena ketemu aku ya Pak. Andi. Jadi sama-sama Wah, bahagia repot, ya kan? Kak Rani ya. Sakit Pak Repot, Andi repot. ketemu Rani. Kalau Kak Sandi ini kenapa kok stabil ini Kak Sandi? Sangat menarik ini. Wah, nah itu selalu Karena stabil. tidak punya perasaan Untuk Kak. sendiri dia. Oh, Ya, Karena Kak. tidak Beda punya dari yang lain Pak Sandi. karena Pak Sandi tidak punya perasaan Kak. Maka Kak Sandi bisa disampaikan kenapa Pemasukan kok stabil emosinya dari Kak Sandi. stabil ini. Ya, stabil nggak? Pemasukan Tidak terlalu stabil senang, seperti tidak terlalu sedih dan gembira. Biasa-biasa saja gitu Kak Sandi. B aja berarti, B aja ya. B aja berarti ya bahasanya ini. Kak Erni Stabil. senang. Bareng. Kak Anissa gembira bahagia. Metal sing apik metal. Kak Metal apa ini Kak Metal? Wah, cinta rindu telinga tergila-gila kan sedang LDR. Waduh, Kak Metal curhat ini. Iya. Seperti Ditinggal tadi kemana Kak malam Metal? Oh iya. Wes pesan Mbak. Aku tadi malam Pak ditinggal Metal Mumbai sedang- itu kamu Pak. Mbak itu? Oh, tinggal Mumbai. Ditinggal LDR kemana Kak Metal? Ditinggal Mumbai sama Mumbai. Oh ke Jepara, oke. Baru tugas ke Jepara Ayo ya Kak. kok Jeporo kok kowe santai. Lho, sing asuhe meneng wae kok. Loh, siapa yang ditinggal TF jauh? ra tekan soalnya Bu, tadi sedih. Oke, Bedane kuwi ta, Dik. kita lanjutkan ya Kak di slide selanjutnya. Oke. Siap Kak. Babak kedua, ya. Ini ada perasaan, evaluasi, analisis. Nah, ini mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita. Nah, tadi sudah kita tuliskan ya Kak gambarannya. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik, ada 4. Di sini bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Nah, kalau kita, tadi kan itu pengalaman kita pribadi ya Kak. Nah, ini coba sekarang kalau kita refleksi kan kita sebagai seorang guru PJOK yang mengajar pembelajaran di sekolah. Nah, ini kira-kira hal-hal baik atau hal-hal buruk apa yang kakak-kakak sudah temui ketika melakukan pembelajaran PJOK, Kak? Monggo Kak Mutohar bisa disampaikan pengalamannya. Monggo Kak. Tangihar. Monggo Kak Mutohar. Ya, monggo Kak Mutohar ya. Monggo. Dengar Adi. suaranya dari tadi. Apa tadi Kak? Apa tadi? Apa pengalaman baik atau buruk ketika mengajar di sekolah, Kak? Pengalaman baik. Oh, pengalaman baiknya bisa menambah berbagai permainan dalam membuat bentuk latihan atau memodifikasi permainan dan sebagainya. Oke. Kalau buruknya? Buruknya terkendala dengan sarana dan prasarana. Ya, kayaknya SD Gratis sekarang sudah pesat atau Mas? Sarprasnya masih kurang ya? Kurang lapangan, Bu. Oh iya, Nggak gimana ada itu lapangan. ya? Iya. Oke. Oke. Jadi dulu cerita ya Kak, ini dulu saya alumni dari sekolahnya Kak Mutohar ini di SD Krebet itu ya dulu. Oke. Kalau dari gedung memang
sudah pesat ya Kak Mutahar ya, sudah banyak. Ya. Tapi untuk lapangannya memang seperti yang kita ketahui, cuma ada satu lapangan di tengah itu, dan untuk fasilitas yang lain memang jauh ya Kak Mutahar ya. Pemanfaatannya kurang lebih tengah itu ya di lapangan itu saja. Nah itu nanti pokoknya Kak Mutahar sebisa mungkin Kak Mutahar silakan dimanfaatkan saja baik mungkin. Kalau Kak Andi, monggo Kak Andi, pengalaman baik buruknya seperti apa Kak Andi ketika melakukan pembelajaran di sekolah? Saya untuk pengalaman buruk dulu. Oke, buruk dulu boleh. Pengalaman buruk. Ini pengalaman saya waktu mengajar di tingkat SMP dulu. Oke. Buruk itu sekarang Kak Andi di SD ya sekarang ya? Iya. Kalau buruk itu pernah dipukulin murid. Ah, ini. Pernah dipukulin murid, Kak? Iya. Karena apa alasannya, Kak? Ya, biasa. Dulu saya ngajar di Bantul. Oke. SMP mana, Kak? SMP daerah Panda. Oh, oke. Terus dia bermain HP disita, dia tidak terima, dia di sidang kepala sekolah, terus saya masih mengajar, dia keluar langsung menuju perut saya 3 kali, jeder. Ya. Mau balas kan ya ada kasus nanti ya, kalau balas. Ya kalau pengalaman apa? Pengalaman baiknya Kak. Oh, jadi ini Kak pembelajarannya Kakak anak tersebut mainan HP-nya gitu ya Kak ya? Iya. Terus yang nyita itu malah wakil kepala sekolahnya. Oh, karena tahu kalau sedang main HP di kelas itu. Iya. Karena sudah diperingatkan tidak dihindarkan. Tidak boleh. Iya. Terus yang pengalaman baiknya Kak? Pengalaman baik selama mengajar ya ini ya. Yang pasti dari tahun ke tahun pasti pengetahuan atau pengalaman itu akan meningkat atau bertambah, sehingga dalam proses pembelajaran juga akan lebih matang, sudah mengetahui karakteristik peserta didik yang misalkan karakteristik yang siswa A, B, C, dengan kita ada ide-ide tersendiri untuk mengatasi hal-hal semacam itu kan lambat laun juga akan kasihnya. Berbeda dari kita waktu mengajar awal-awal sudah ketemu anak yang seperti misalkan kebanyakan energi, itu kan cara untuk penanganannya juga sama. Ini juga pengalaman juga, saya ada dulu di SMP terus pindah ke SD juga sempat shock. Karena kalau di SMP kan kita mengajarkan teknik kan, teknik sudah masuk teknik, terus ke SD masuk kelas 1 atau kelas 2 itu seperti anak kecil, kita mengajarnya juga harus sama dengan anak seusianya itu, sehingga dia itu tidak merasa ada jarak gitu loh. Sehingga ya kalau dikatakan Mas Dendi itu katanya mulang kelas jiki jadi yo koyo medan. Nah, gitu loh. Jadi istilahnya gitu ya Kak Dendi ya? Iya. Nah, karena apa? Kalau kelas 1 ada itu. Kalau kelas 1 kan dari masih terbawa dari TK, adanya tuh untuk memahami pembelajaran. Kalau di tingkatan SD kan sudah ada gerak lokomotor, itu kan masih paham, dan untuk membaca atau memahami kan juga belum begitu paham, sehingga ya kita sebagai guru ya kita semampunya. Kalau saya di tingkatan SD kelas 1 itu tak ajak bernyanyi sambil bergerak ini. Oke, jadi lebih ke permainan-permainan gitu ya Kak Adi ya. Kalau kita
kita terfokus kepada ini jujur ya, semuanya teman-teman kakak-kakak di sini pasti juga merasakan yang sama. Kalau kita terpaku sama modul, pembelajaran pasti bubar, tidak akan terlaksana. Karena apalagi di kelas 1 itu kelas ya, 1, kelas 2 itu kalau kita kaitkan dengan modul tidak akan berjalan. Nah, itu hanya tuh kalau di kelas 1, 2 itu kan sebenarnya pintar-pintar kita untuk mengatasi peserta di situ. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Adi. Kita lanjutkan. Ini ya. Bentar, kita lanjutkan di PowerPoint-nya. Itu mari berbagi refleksi. Nah, ini Bapak Ibu membaca tulisan refleksi 2 orang. Tadi sudah ya kakak-kakak kita sudah berbagi. Ini menjadi referensi kita saja tadi ya yang sudah disampaikan oleh beberapa kakak-kakak. Tadi ada Kak Metal, Kak Andi, Kak Dendi, Kak Mutohar, dan lain-lain. Nanti bisa dijadikan referensi sama yang kita tuliskan di Figma tadi. Nanti itu kita bisa lihat kembali. Itu refleksi yang dilaksanakan kakak-kakak tadi, mungkin yang tadi kayak Kak Metal punya punya nilai orientasi pengembangan diri. Mungkin saya sendiri itu misalkan kemarin belum berfokus pada pengembangan diri. Nah, mungkin siapa tahu nanti saya bisa mempunyai motivasi seperti Kak Metal, selalu mengembangkan diri. Nah, ini kita tujuannya di sini melakukan refleksi, salah satunya itu. Kemudian mungkin kakak-kakak di sini ikut PKG, PJOK pun juga salah satu tujuannya mungkin karena untuk pengembangan diri ya kakak-kakak. Jadi ini bisa kita gunakan refleksi ini untuk untuk selalu memperbaiki diri kita maupun memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan. Nah, terus ini ada lagi kakak-kakak. Ini pokoknya terkaitnya refleksi sama cerita ya Kak hari ini kita itu. Nah, ini mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai nilai orientasi tersebut. Nah, ini ada pertanyaan pemantik lagi, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi Bapak sebelumnya itu apa, kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui nilai-nilai orientasi ini, apa yang akan saya lakukan atau saya rubah dari diri saya setelah mengetahui refleksi yang kita laksanakan hari ini. Monggo coba Kak Kusnun Lukmanto bisa menyampaikan. Ini tadi setelah Kak Lukman itu mengetahui tentang nilai orientasinya yang ada di diri kakak, itu kakak-kakak itu gambarannya jadi seperti apa, kemudian adakah perubahan positif yang ingin dilakukan? Monggo Kak Lukman disampaikan. Baik, mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Berkaitan dengan refleksi yang sudah disampaikan tadi kan sebagai gambaran saya sendiri agar dapat memperbaiki keseluruhan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi intinya itu pembelajaran bisa berjalan dengan baik, maka dilakukan refleksi. Terus yang berikutnya itu apa yang berikutnya sih Kak? Berkaitan dengan hal positif apa yang ingin kakak lakukan setelah mengetahui refleksi yang kakak laksanakan hari ini? Hal positifnya jadi saya sebagai guru olahraga atau PJOK satu dapat mendapatkan ilmu, terus dapat mengembangkan dari pemahaman refleksi tadi itu dapat mengembangkan untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Nah di sini itu kan muridnya banyak Mbak. Nah Kak. Berapa? Oh iya kan? Saya dari masih sendiri. Menurut saya. Berapa kelas? 12 kelas. Oh, 12 kelas di Ampu Kak Lukman sendiri. Iya. Sementara itu kan karena guru PJOK satunya kan sudah purna. Oke. Jadi kadang dibantu guru kelas
tapi cuma sebagai mengawasi anak-anak saja, terutama untuk yang kelas standar. Jadi untuk pelaksanaan refleksinya tuh belum bisa maksimal kalau 2 kelas. Banyak itu, terlalu banyak yang diawasi. Mungkin kalau untuk 1 kelas itu dapat saya jadikan sebagai modal untuk pembelajaran yang lebih baik lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Lukman. Oke. Monggo, siapa lagi yang mau berbagi Kak yang belum? Kak Anissa, monggo Kak Anissa. Setelah melakukan refleksi hari ini, Kak Anissa mendapatkan apa? Kemudian apa yang ingin Kak Anissa lakukan? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya dari hasil kesimpulan dari beberapa refleksi yang sudah dipelajari kemarin, itu kan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kemudian refleksi apa saja yang digunakan. Nah, kalau menurut saya itu seperti apa gambaran di kepala saya tentang guru 5 nilai orientasi tersebut, itu sebagai pengembangan diri yang tadi disampaikan oleh Kak Metal tadi. Kalau untuk saya sendiri itu gambarannya adalah untuk pengembangan diri, baik itu untuk siswanya maupun untuk saya sendiri. Nah, kalau untuk siswanya yaitu pengembangannya mungkin dari materi-materi yang belum anak-anak tahu dan nanti akan menjadi tahu seperti itu. Mungkin teknik-teknik juga yang belum mereka kuasai nanti akan menjadi bisa. Nah, untuk saya sendiri pun juga sama untuk pengembangan dirinya, yaitu mungkin ke refleksinya sendiri yang untuk pengambilan refleksinya mungkin juga yang masih belum maksimal karena mungkin ada beberapa kendala juga. Dan yang ketiga itu apa yang akan saya lakukan atau mengubah pada diri saya setelah jadi guru PJK selanjutnya, yaitu mungkin bisa dengan membuat atau memberikan materi-materi yang sekiranya bisa dikuasai oleh siswanya sendiri seperti itu, karena di tempat saya pun juga masih banyak siswa yang belum mengenali beberapa materi yang akan disampaikan atau yang akan dipelajari pada saat hari itu. Jadi tentunya itu akan membuat refleksinya itu pun juga tidak akan tercapai. Jadi mungkin seperti itu. Apa Pak? Suaranya terlalu keras. Di bidung ya itu, jadi suaranya agak keras. Mohon maaf ya Pak Dendi ya. Terima kasih Kak Anissa. Oke. Ya, terima kasih Kak Anissa. Seperti yang Kak Anissa sampaikan, memang benar kalau sebenarnya kita itu mungkin sudah melakukan refleksi, tetapi memang tidak pernah yang tercatat atau yang bisa misalkan berupa rubrik atau pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi saya sampaikan dikasihkan ke anak selebaran atau buat kita sendiri, dituliskan sendiri seperti itu, mungkin memang belum pernah kita laksanakan atau mungkin sudah ada yang melaksanakan tetapi belum maksimal. Nah, ini dari hari ini memang harapannya nanti kakak-kakak itu bisa mencoba melaksanakan refleksi ini di setiap pembelajaran. Ya mungkin kalau tidak di setiap pembelajaran, misalkan pas ganti materi, misalkan di materi pembelajaran sepak bola. Nah, ini kita refleksi dari pembelajaran kita permainan sepak bola itu yang perlu ditingkatkan apa, kemudian perasaannya anak-anak itu kurang apa, itu akan diketahui. Nanti ganti lagi di pembelajaran selanjutnya, misalkan senam lantai. Nah, di senam lantai ini juga kita refleksi lagi. Nanti ganti materi lagi, kita refleksi lagi. Atau boleh juga, kalau yang kakak-kakak itu berkenan, itu setiap pertemuan itu ada refleksi. Walaupun kalau setiap pertemuan itu kan kadang-kadang kita belum ganti materi ya kakak-kakak. Tapi kan bisa jadi mungkin di hari ini anaknya
kurang antusias atau kurang tertarik dalam pembelajaran, nah itu kita bisa rubah. Misalkan masih di materi yang sama, permainan bola voli misalkan. Nah, di permainan bola voli yang pertama itu ternyata kok anak-anak itu karena lapangannya misalkan cuma satu, terus anak-anak itu cenderung banyak yang duduk misalkan, terus tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Karena biasanya kan kalau lapangannya satu, yang main iren-irenan gitu ya Kak ya. Nah itu bisa kita rubah, nanti di pembelajaran saja masih bola voli lagi. Nah kita rubah di pembelajaran yang kedua, kita kemas sedemikian hingga sehingga anak-anak itu bisa bergerak semua, misalkan kayak gitu. Jadi itu tujuan refleksi yang akan kita laksanakan di pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian fungsi yang keduanya itu dalam pembelajaran PKG PJOK ini, dalam setiap modul itu di akhir sesi atau di akhir modul itu pasti ada refleksi. Nah itu kita bisa pakai refleksi-refleksi yang kita pelajari hari ini itu untuk mengerjakan tugas-tugas dari PKG PJOK ini Kak. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya Kak di PowerPoint. Nah ini, mari berbagi refleksi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah membaca tulisan, mengetik itu sudah ya Kak ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi tadi di Figma-nya yang saya kirimkan tadi, dibuka ulang, kemudian nanti dibaca lagi kakak-kakak itu seperti apa nanti untuk refleksi gitu ya. Dan hasil dari berbagi tadi Kak Andi, Kak Lukman, Kak Metal, Kak Anissa, dan Kak Dendi, Kak Mutohar, dan sebagainya itu bisa kita jadikan refleksi di pembelajaran kita juga. Misalkan tadi, misalkan dari Kak Andi yang pernah dipukul sama siswanya, nah itu bisa kita refleksikan bagaimana biar hal itu tidak terjadi, seperti itu. Kemudian ini nanti ada lagi unggah hasil refleksi modul 1.1. Itu ya Kak ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu nanti di akhir modul 1.1D, kalau tidak salah ya kakak-kakak, itu kita memang harus mengunggah refleksi. Nah ini nanti kakak-kakak bisa menggunakan beberapa model refleksi. Nanti saya sampaikan lagi, satu lagi. Nah, kakak-kakak sudah paham nggih yang model refleksi Borton dan Gibbs tadi kakak-kakak? Sampun nggih? Insya Allah. Sudah nggih berarti. Nggih. Kalau untuk yang Borton tadi apa saja Kak? Borton apa? Nggih. What? Terus. Nggih, what? Ada apa kuwi? Terus apa? Ya. So what? Terus yang kedua, so what ya. Tiga sekarang Yang ketiga, apa? No what? ya Sekarang ya, apa? betul. Jadi yang pertama what atau apa, yang terjadi apa perasaannya, misalkan kayak gitu ya Kak. Terus yang kedua itu terus apa atau so what, itu ya jadi kejadian-kejadiannya seperti apa. Kemudian yang ketiga sekarang apa. Nah ini dianalisis, kemudian ada tindak lanjutnya atau rencananya yang akan kita lakukan itu seperti apa. Kalau yang di Gibbs apa saja Kak? Ada 6. Deskripsi, perasaan, evaluasi, ya, analisis, rencana tindak konklusi, rencana tindak lanjut ya. Betul. Oke, jadi ini nanti ada 6, deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Jadi ini kita mengenal dua model ya Kak ya. Nah ini akan saya share kembali beberapa model lagi yang ada di rubrik yang nanti kita akan kerjakan di tadi itu yang harus disematkan di LMS itu ya Kak. Nanti kakak-kakak boleh memilih pakai model Borton atau model Gibbs, atau nanti kakak bisa memilih dari model lainnya. Ini ada beberapa model, saya sharingkan ya Kak, sedikit saja. Nah ini
kurang gede nggak ya Kak? Segini ya Kak ya. Nah ini tadi untuk model GIPS yang sudah kita pelajari ini guys, sudah deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, dan RTL atau rencana tindak lanjut. Nah kita lanjut ke model 2. Ini tadi malam itu yang sempat bertanya kepada saya adalah Bu Tri Rahayu. Nah di sini ada model segitiga refleksi. Nah di model segitiga refleksi ini itu kita juga sama, pertanyaannya hanya 3 di sini. Setelah pembelajaran hari ini, itu saya akhirnya memahami bahwa, nah itu anak-anak itu diminta mendeskripsikan. Kemudian yang kedua, setelah pelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Jadi anak-anak itu tadi dapat mencapai apa? Setelah tadi nggak bisa passing, misalkan, terus hari ini bisa passing. Terus yang perasaan saya, yang ketiga ini perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Misalkan lebih gembira atau malah jadi bad mood atau gimana ya Kak, itu bisa disampaikan di sini. Nah, ini yang keempat itu setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya. Ini sebenarnya intinya itu hampir sama ya Kak. Pasti yang ditanyakan ada pembelajaran hari ini itu seperti apa? Itu pasti ada. Nah, di sini memahami apa? Nah, ini. Terus yang kedua, capaiannya itu seperti apa? Itu juga di model manapun sebenarnya intinya sama. Kemudian yang ketiga itu perasaannya seperti apa? Yang tadi di Borton juga ada, di GIPS juga ada. Kemudian di sini ini RTL-nya atau rencana tindak lanjutnya atau target yang akan dicapai selanjutnya. Nah, ini di sini di segitiga refleksi ini juga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya itu yang ada di gambar ini ya. Tapi ini diringkas, cuman berupa kata-kata saja. Kalau mau digambarkan segitiganya, nggih, boleh seperti ini. Seperti itu, nggih, kakak-kakak. Kemudian ada lagi yang model ketiga. Ini ada model deal. Nah, model deal ini itu kakak-kakak harus mendeskripsikan. Nah, ini yang pertama, ini hanya pertanyaan-pertanyaan pemantik, terus kakak-kakak menjawab di kolom kotak-kotaknya ini. Jadi yang pertama itu deskripsi tentang 5W1H. Ini ya di sini. Yaitu tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan, waktunya, mengapa hal itu bisa terjadi, terus bagaimana kejadiannya seperti itu misalkan. Terus untuk yang kedua kolom yang harus diisi adalah examination. Di sini adalah menganalisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan rencana. Jadi dari tujuan ini lebih ke capaian ya Kak. Jadi capaian hari ini itu targetnya tadi sudah tercapai atau belum, dari tujuan yang disampaikan kakak-kakak atau bapak ibu guru itu tadi kita hari ini sudah mencapai itu atau belum. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, articulation of learning. Di sini adalah menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Nah ini RTL-nya atau rencana tindak lanjut kalau yang tadi di segitiga itu sama GIPS itu ya Kak. Nah, jadi di sini bisa dituliskan. Kemudian yang keempat ini ada model refleksi topi. Nah, refleksi topi di sini ini juga lebih gampang lagi Kak. Biasanya ada 6 metode Six Thinking Hats diciptakan oleh Dr. Edward. Nah, ini biasanya ada 6 topi berpikir. 6 topi berpikir di sini itu ada pilihannya biasanya. Misalkan topi 1 itu pertanyaannya seperti apa, berapa banyak ini ya, fokus informasi yang saya miliki dalam situasi ini, informasi atau data apa yang saya lewatkan. Nah, terus topi kedua ya. Topi pertama, topi kedua ini mengevaluasi, sama ya Kak. Jadi yang pertama tadi kan fokus pada pemikiran objektif berdasarkan fakta, data, dan informasi. Nah, ini berarti lebih ke hal-hal yang terjadi hari ini itu apa. Kemudian mengevaluasi. Topik kedua itu mengevaluasi dari sudut pandang negatif ataupun positifnya. Kemudian topik ketiga
itu menilai masalah dari perspektif strategis untuk mengelola program berpikir. Ini berguna ketika banyak sudut pandang atau ide perlu disajikan, dan Anda harus mengatur prioritasnya secara efektif. Jadi di sini itu lebih ke capaiannya, ini sudah sesuai belum dari tujuan pembelajarannya. Kemudian yang keempat itu mendekati masalah dengan berpikir terbuka secara aktif ini ya. Jadi apalagi yang bisa saya lakukan? Nah, ini jadi menggali lagi. Saya itu tadi, yaitu tadi dari yang bisa saya lakukan lagi itu apa? Misalkan dari syuting tadi yang saya ceritakan di awal tadi, bola basket itu tadi ya. Misalkan cuma latihan free throw. Sedangkan menembak bola basket itu kan tidak hanya free throw. Kita bisa menggali lagi, kita bisa lewat apa saja, undering, atau misalkan lewat layup, dan sebagainya. Nah, terus yang kelima ya Kak. Nah, ini mewakili optimisme dan kepositifan. Ini membuat Anda mengevaluasi situasi atau potensi manfaat atau peluang yang mendekati. Jadi di sini kita bisa ceritakan manfaat atau hal-hal positif yang terjadi hari ini itu apa dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, ini mengekspresikan reaksi emosional. Nah, ini perasaan ini ya Kak ya. Ini perasaan apa yang dilakukan. Nah, ini biasanya ada beberapa pilihan-pilihan, kita tinggal memilih, nanti Kakak akan bertemu model topi refleksi ini di modul 1.2, kalau tidak 1.4 saya lupa, ada model refleksi topi ini. Nanti kakak-kakak bisa gunakan. Oke, kemudian kita lanjutkan di model selanjutnya, yaitu model 4C. Nah, ini ada connection atau koneksi, ada challenge atau tantangan, konsep, kemudian change atau perubahan. Nah, dari keempat ini juga ada pertanyaan pemantik atau kalimat pemantiknya. Jadi dari segi koneksi itu menceritakan keterkaitan materi yang sudah dipelajari, peran-peran apa yang peserta didik itu lakukan. Misalkan kayak kemarin yang cerita Pak Raga itu ya, siswa itu diberi peran, nah itu perannya yang pertama jadi tukang syuting atau apa ya kemarin ya. Jadi anaknya melakukan shoot atau menembak bola, terus yang satunya menjadi pelatih. Nah ini dibagi perannya. Kalau jadi pelatih maka harus bisa mengkoreksi yang dilakukan oleh pesertanya, seperti itu. Nanti bergantian perannya. Nah, itu bisa diceritakan di refleksi ini. Kemudian yang kedua, challenge atau tantangan. Nah, ini ada ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini. Jadi tantangannya yang telah dilaksanakan hari ini itu apa, dapat ide apa, materinya apa, nanti narasumbernya siapa, itu mungkin tidak hanya satu narasumber, nanti kita bisa gali lagi gitu ya Kak, biar kita mendapatkan informasi yang lebih detail. Kemudian konsep itu menceritakan ya, selama perjalanan atau pelaksanaan pembelajaran hari ini itu seperti apa, perannya seperti apa, itu juga penting. Kemudian change terakhir ya, perubahan. Nah ini, perubahan apa yang akan dilakukan setelah hari ini. Jadi pembelajarannya itu pengennya dikemas seperti apa. Nah ini malah lebih terbuka lagi, karena mungkin anak-anak di sini mungkin bisa menuliskan untuk pembelajaran selanjutnya, misalkan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, misalkan kita pakainya gambar untuk penyampaian materinya. Nah, ini anak-anak mungkin kurang jelas, jadi bisa jadi anak-anak menuliskan di sini untuk penyampaian materi bisa dengan video pembelajaran, misalkan kayak gitu. Nah, ini bisa lebih terbuka lagi kan ya kakak-kakak. Kemudian selanjutnya yaitu model ke-6 atau model cuaca. Nah, model cuaca ini digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi praktik
refleksi kritis. Pada dasarnya, bahwa cuaca adalah sesuatu yang dibicarakan oleh orang-orang setiap hari. Nah, model cuaca ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi misalkan mewakili cuacanya itu cerah atau sunshine atau hujan, rain, kabut, fog, atau salju, snow, dan sebagainya. Nah, di sini ini juga sama. Sebenarnya tuh hampir sama ya Kak, cuman modelnya saja yang berbeda. Mungkin pengemasannya lebih menarik sehingga anak-anak itu ketika melakukan refleksi tidak terbebani. Mungkin ini bisa dilakukan untuk kelas 1 SD atau kelas 2 SD, tapi mereka belum bisa menulis ya kakak-kakak. Nah, untuk 1 SD atau 2 SD mungkin lebih ke pertanyaan langsung. Nah, ini mungkin bisa di kelas 3 ke atas, ke 4, kelas atas ya Kak, kelas 4, 5, 6 misalkan kayak gitu yang ini kan ada gambar-gambarnya, bisa dikemas seperti ini, gambar-gambarnya ada matahari, ada hujan, ada yang mendung seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak serta-merta baca tulisannya saja di sini. Apa toh hal-hal yang telah berjalan dengan baik. Nah ini tapi anak-anak pasti tertarik dulu, lihat gambarnya dulu, baru nanti baca tulisannya. Nah ini cocok untuk anak-anak SD biasanya ini ya kakak-kakak. Walaupun anak-anak SMK sendiri misalkan di tempat saya itu juga kalau dikasih yang model gambar-gambar kayak gini juga tertarik karena anak-anak zaman sekarang itu kan ya Gen Z itu kan ya kakak-kakak itu kalau disuruh baca susahnya minta ampun ya enggak kakak-kakak? Kakak-kakak tidur ini kakak-kakak. Benar. Ya. Oke, jadi kan mendengarkan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu. Ya, jadi ini ya kakak-kakak. Jadi model-model ini itu tidak hanya untuk SD. Jadi di SMK sendiri saya juga merasakan ini anak-anak itu kalau disuruh baca modul gitu ya Kak, susah sekali. Nah, jadi biasanya saya kemas misalkan dengan gambar, misalkan dicetak pakai banner terus dipampangkan untuk sekelas atau bisa juga pakai di selebaran terus dibagikan ke anak-anak rangkaian gerakan itu seperti apa. Kemudian bisa juga dengan video karena kalau anak-anak itu lebih suka lihat gambar-gambar atau video toh Kak biasanya daripada baca gitu nggih. 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 Ini sama kayak gini terus pokoknya ada pertanyaan pemantiknya juga di setiap gambarnya gitu ya Kak ya. Ini bisa dibaca lagi. Kemudian ini 4F. Nah, ini kayaknya model terakhir ya Kak. 4F ini. Kalau kakak-kakak yang ada di guru penggerak, sudah ada yang jadi guru penggerak belum ini Kak? Kelas kita ini Kak. Pak Dedi. Pak Andi. Pak Andi sudah Pak Andi. Pak Andi sudah. Pak Andi sudah, alhamdulillah. Pak Yudi juga sudah. Pak Yudi juga sudah. Pak Dendi sudah. Angkatan berapa kemarin? Pak Dendi sudah. Iya. Oke, ya mungkin kakak-kakak yang ada di guru penggerak ini, kalau untuk refleksi ini sudah tidak bingung ya kakak-kakak karena biasa ini yang familiar itu biasanya kita pakai model 4F ini ya Kak. Ada fact atau peristiwa, kemudian ada feeling, perasaannya seperti apa, finding, pembelajarannya yang kita temukan hari ini itu seperti apa, future atau penerapan atau perubahannya itu seperti apa. Nah, itu memang sebenarnya model-model refleksi ini itu sudah sering kita laksanakan nggak mungkin. Nah, ini juga sama, pasti ada pertanyaan pemantiknya, peristiwanya seperti apa, perasaan yang muncul itu seperti apa, finding atau pembelajarannya itu seperti apa, dan penerapan selanjutnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya, oh ini masih ada lagi Kak, papan cerita atau storyboard. Nah, kalau storyboard ini biasanya lebih ke gambar bersambung. Ini ya Kak. Model praktik pembelajaran dengan asesmen yang terakhir adalah model storyboard. Model ini terdiri dari 4 gambar bersambung yang mengilustrasikan refleksi Anda tentang peristiwa. Kemudian di setiap gambar diberi
penjelasan singkat. Nah, saat melakukan refleksi dan asesmen menggunakan model ini, yang perlu Anda lakukan adalah menggambar papan cerita. Gambar yang menjadi refleksi Anda selama proses pembelajaran yang sudah berlangsung, ceritakan dalam bentuk gambar dengan cerita yang bersambung. Nah, ini. Jadi, anak-anak ini bisa diminta untuk menggambarkan sesuatu yang terkait tentang pembelajaran hari ini, kemudian dijelaskan gambar itu sebenarnya menggambarkan apa. Seperti yang kita laksanakan kemarin di hari pertama tatap maya itu ya kakak-kakak, saya menginstruksikan kakak-kakak untuk menggambarkan diri kakak itu seperti apa, alasannya apa kok kakak-kakak itu memilih Saya, Pak. seperti itu. Oke. Sebentar lagi selesai ya kakak-kakak, sabar. Ya. Ya, nah ini beberapa penjelasan tentang gambar-gambar ini. Nah, ini ada 4 gambar dan bisa dijelaskan. Nah, tapi kalau untuk menggambar ini, kalau kita bukan dari sekolah seni, mungkin anak-anak itu juga susah ya kalau disuruh menggambar itu. Pasti gambarnya lucu-lucu seperti itu ya, Kak. Nah, itu biasanya anak-anak malah lebih bengok-bengok lagi atau lebih berteriak-teriak lagi. Itu disuruh gambar apa gitu kan biasanya susah ya, Kak. Jadi lebih baik gunakan pilih pokoknya salah satu dari model ke-8 model ini tadi, itu salah satu digunakan untuk melakukan refleksi kita sehari-hari, seperti itu. Itu ya kakak-kakak ya. Sebenarnya intinya dari refleksi ini sama ya kakak-kakak. Mungkin ada kakak-kakak yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kesamaan dari beberapa refleksi yang saya sampaikan ini kakak-kakak. Monggo kakak-kakak siapa yang mau menyampaikan? Monggo kakak-kakak. Salah satu siapa? Kak Yudi mungkin? Monggo Kak Yudi. Apa kesamaan dari beberapa refleksi yang kita bahas hari ini? Hilang napa? Monggo Kak Yudi. Ya, terima kasih. Mungkin kesamaannya ya ada beberapa hal. Yang pertama dari hasil pembelajaran itu kita evaluasi, terus tindak lanjutnya seperti apa itu harus kita tuliskan. Jadi mungkin persamaannya itu menurut saya. Oke, leres ya kakak-kakak. Jadi, terima kasih Kak Yudi. Jadi leres. Jadi yang disampaikan Kak Yudi benar bahwasanya memang di setiap refleksi itu pasti ada kejadiannya itu seperti apa, kemudian nanti ada perasaannya seperti apa, capaiannya seperti apa, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Sebenarnya di setiap refleksi itu hampir sama, hanya saja istilah dan penerapannya yang berbeda. Ini bisa kakak-kakak terapkan nanti nih kakak-kakak di refleksi-refleksi kita yang akan kita laksanakan di modul-modul berikutnya dan nanti bisa dilaksanakan di pembelajaran kita sehari-hari. Gitu nih kakak-kakak. Oke, terus kemudian kita lanjutkan di PPT terakhir ini kakak-kakak kayaknya. Alhamdulillah sudah mau selesai. Oke. Ya, saya stop sharing sebentar, saya ganti ke PPT. Sudah azan pas ini ya kakak-kakak. Alhamdulillah. Sebentar, PPT-nya menghilang. Nek Kak Andi wis tenang. Kenapa kok tenang Kak? Oh, Andi sudah dahar. Kayak bakso. Oke, kita lanjut. Ya, bakso. Oke, kita lanjutkan Kak. Ini dua slide terakhir guys. Jadi nanti kakak-kakak akan diminta seperti yang saya sampaikan tadi di modul 1.1D sepertinya itu akan ada akan ada refleksi pembelajaran di modul 1.1. Nanti kakak-kakak boleh menggunakan salah satu dari ke-8
refleksi yang saya sampaikan tadi. Nanti rubriknya atau refleksi yang saya sampaikan tadi itu ada di rubrik yang bisa kakak-kakak download di modul 1.1D di paling bawah di modul 1.1 gitu ya Kak ya. Kemudian kayak tadi Bu Sri itu pokoknya bisa memilih model segitiga refleksi. Nanti ada yang mau milih model topi juga boleh, mau pilih model hips juga boleh, bottom juga boleh. Tapi itu pokoknya saya kembalikan lagi ke kakak-kakak nanti mau pakai model yang mana. Kemudian ini sudah di sesi terakhir ini kakak-kakak. Pada akhir sesi kita hari ini nanti kakak-kakak yang pertama itu dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah ini bisa 3 refleksi itu tadi ya, misalkan model Gibbs atau model Borton atau model topi refleksi atau model segitiga refleksi 4C, 4F dan sebagainya. Kakak-kakak bisa pahami satu persatu panduan. Ya, Kak ya. Itu ya Kak ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kakak-kakak alhamdulillah hari ini kita sudah melampaui 90 menit atau 2 JP kita hari ini. Masih ada yang ditanyakan mboten kakak-kakak? Apa dijumlahin ini? Kenapa? Kapan bulannya? Oh ya, untuk Zoom kita masih di tatap maya ya kakak-kakak, nanti di tanggal 27 berarti besok Jumat. Besok Jumat itu kita khotbah. Ya, besok Jumat itu 2 JP lagi sepertinya Kak besok Jumat itu. Kita mau melaksanakan jam berapa kira-kira kakak-kakak? 7. Waduh. 7. Jam 8. Mau setelah Jumatan atau sebelum? Belum. Setelah wae. Setelah atau sebelum? Belum ben cepet rampung. Kalau sebelum Jumatan mungkin kita bisa mulai jam 9. Pripun kalau kakak jam 9? Siangan. Bisa kita mulai jam 9 ya kakak-kakak biar tidak terlalu mepet di azan zuhur ya. Oke. Kita jam 9 ya. 9. Ini jam 11 selesai. Oke. Siap. Kita foto. Iya, nggih. Foto dibuka. Kita foto dulu nggih, monggo dibuka dulu kakak-kakak. Foto dibuka dulu yang Apanya yang dibuka? Kita ya Rani on cam. Kameranya kakak-kakak. Rani. Dendi dibuka Mas Dendi. 1, 2. Dan 3 ya. Waduh. 1, 2. Oke. Nanti gaya Pak Panji. Oke, terima kasih Kak. Mentok gayanya bisa. Pak Yudi dipimpin berdoa. Mangga. Kak. Oh iya, kita tidak pernah berdoa ya Kak sebelum dan sesudah pembelajaran. Mohon maaf sekali ya Kak. Besok kita mulai dengan ya kita mulai dengan refleksinya. Lulusan ITI dan besok ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Kita lanjut di pertemuan kita yang akan datang di hari Jumat besok jam 9 ya kakak-kakak. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan lupa jalan sehat terus senam yang panjatan. Kaosnya sudah durung. Siap Kak, kaosnya jadi belum Kak? Ya, tekniknya gimana Pak Dendi? Teknik besok pagi. Nanti malam sudah jadi katanya. Nanti malam Kak Dendi.
Nanti malam tak tanyakan coba. Pembayarannya di mana Kak Dendi? Pastinya Mambu Cino. Bayarnya bisa ke tempat Pak Dendi. Nah, kalau semisal belum jadi besok menggunakan warna hijau. Monggo ya. Baik. Aduh, hijaunya saya nggak punya Kak Dendi. Manut jenengan mawon niku. Oke, siap Kak Dendi. Aku Moro. Rasa